La kalimata tuntok min syafatayya biqadrin khaliq illa wana antik min qalbin am. Laqad tawahadat himmatuna wanta sobat ilal aqsa mansibatuna fi hadzal makan al mujas wa fi hadzal maqam al mumtaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-imamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, sobat cahaya Ramadan yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit tanpa tiang, menciptakan bumi tanpa tiang gantungan, dan manusia berpasang-pasangan, yang telah memberikan kita nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat bersama-sama mendengarkan, bersama-sama menyimak nasihat yang akan saya sampaikan pada hari ini. Sholawat bergandengkan salam membuahkan iman. Marilah kita junjung agungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, sobat cahaya Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak kita mendengarkan sedikit nasihat dari hamba sendiri yang akan berjudul STMJ, sedekah tidak mengurangi jatah harta. Sahabat yang dimuliakan Allah, sedekah berasal dari bahasa Arab, berasal dari kalimat sodako yang berarti benar, mengikhlaskan dengan sepenuh hati dan juga jujur. Sedekah dapat dilakukan dengan cara terangan dan juga cara sembunyi-sembunyi. Dan inilah sedekah yang paling utama, yaitu sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Kita tidak hanya bisa menyedekahkan harta kita, akan tetapi kita dapat menyedekahkan yang lainnya, baik material maupun non material, seperti membantu orang lain yang dalam kesusahan, membagikan ilmu kepada teman-teman maupun murid-murid lainnya, menafkahkan bagi seorang suami kepada istrinya, dan juga senyum kepada sahabat-sahabat, kepada saudara-saudara kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya adalah perumpamaan orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang menanam satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai berisi 100 buah. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendakinya. Dan Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Dari ayat di atas dapat kita ambil kesimpulan, dapat kita ambil ibroh bahwasanya matematika Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala Sang Khalik sangat berbeda ketika memberikan ganjaran atau pahala kepada hamba. Jika kita sang makhluk
memikirkan matematika, menghitung matematika, 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 kali 1 sama dengan 1, maka Allah berbeda. 1 berbanding 700 kali. Apalagi di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah, bulan penuh rahmah, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan lagi. Sulit untuk kita menghitung matematika Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kisah dari sahabat Nabi Muhammad SAW tentang kemuliaan sedekah. Yakni siapa lagi? Sahabat yang paling dermawan, yaitu Abdurrahman bin Auf. Kala itu Abdurrahman bin Auf ingin menjadi orang miskin. Abdurrahman bin Auf merupakan salah satu sahabat yang terkaya, dan ia ingin menjadi miskin karena mendengar hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya orang yang kaya itu akan lama hisabnya. Maka ketika itu keadaan kota Madinah, seluruh kebun kurma dilanda kekeringan, dilanda gagal panen. Dan Abdurrahman bin Auf membeli semua kebun kurma tersebut, membeli kurma-kurma tersebut dari warga Madinah hingga menguras seluruh hartanya. Setelah dibeli, ternyata ucup dicinta, ulam pun tiba. Suatu ketika terjadi suatu musibah di negeri Yaman, bahwasanya ada sebuah penyakit yang hanya bisa disembuhkan oleh kurma yang busuk, oleh kurma yang busuk, kurma yang jelek. Seketika itu pun utusan dari negeri Yaman datang untuk hadir ke kota Madinah dan bertanya kepada warga. Dan warga tersebut langsung mengarahkan kepada rumah Abdurrahman bin Auf. Seketika itu pula utusan dari negeri Yaman membeli seluruh kurmanya dengan harga normal, bahkan harga yang berkali-kali lipat dari harga normal. Seketika itu pun Allah Subhanahu wa taala membalik keadaan Abdurrahman bin Auf dari keadaan yang sebelumnya miskin karena telah memberi kurma tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan harta dari Abdurrahman bin Auf tersebut. Dari kisah Abdurrahman bin Auf dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya yang pertama, Abdurrahman bin Auf orang yang sangat dermawan, orang yang tidak takut kehilangan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kedermawanan Abdurrahman bin Auf patut kita contoh, patut kita acungi jempol, bahwasanya dia bersedia menolong para warga Madinah dan tidak takut akan miskin. Hadirin sobat cahaya Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menutup nasihat singkat ini, semoga di akhir Ramadan ini dapat kita ambil hikmah dari bulan yang penuh barokah ini, bahwasanya segala amalan harus kita maksimalkan, termasuk sedekah. Bahwasanya sedekah tidak mengurangi jatah dari harta kita. Kalaupun ketika kita tidak dapat bersedekah dengan harta kita, seminimal-minimalnya sedekah yang paling simple dan very easy adalah dengan senyuman. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 1871. Tabassumuka ala wajhi akhika sedekatun. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Tetapi sedekah ketika sahabat-sahabat, ketika saudara-saudara muslim kepada muslim, muslimah kepada muslimah. Bukan senyuman seorang laki-laki kepada wanita yang cantik dan rupawan. Menutup nasihat singkat dari saya sendiri, marilah sama-sama kita mendengarkan sebuah pepatah Arab yang berbunyi, laisal hajru yu'limuni walakin jamaluz zikrayat yahuzzu qalbi. Bukanlah perpisahan yang menyakiti hatiku, tetapi indahnya kenangan yang menyakiti hati dalam diriku. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.